coba tanya deh sama Ustaz, ada apa nih di balik ikan? Segenap orang tua seluruhnya yang kita hormati, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus para alim ulama, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kehadirat Allah atas segala anugerah yang diberikannya kepada kita, salawat salam untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita akan kembali mengawali minggu pagi hari ini. Majlis rutinitas mingguan kita kembali dibuka. Semoga Allah senantiasa meridhai kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari berguna manfaat dunia akhirat. Baiklah hadirin, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nasaihul Ibad yang telah sampai pada halaman ke 8. Al-Maqalah As-Salasun, halaman ke-8, Maqalah As-Salasun, bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimin ajma'in. Wal maqalatu thalathuna qala Aishibri. قال أي شبلي لو ذقت حلاوة الوصلة أي القرب مع الله تعالى لعرفتم مرارة القطيعة أي البعد عنه تعالى فإنه عذاب عظيم عند أهل الله تعالى. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. الباب الثلاثي وفيه 55 موعظة، 7 أخبار والباقي آثار. المقالة الأولى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح أي دخل في وقت الصباح وهو يشكو إلى الناس ضيق المعاش فكأنما يشكو ربه إلى آخر الكلمة. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita amalkan barokahnya, amin. Sampailah kita pada maqalah yang ke-30. Wal maqalatus salasuna. Qala, dikatakan oleh siapa? Aishibli, Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli ini wali min awliyaillah. Beliau berkata, "Lau dhuktum
halawatal wuslati, andai kata kalian bisa merasakan halawatal wuslati, rasa manisnya berhubungan, ayat qurbi ma'allahi ta'ala, maksudnya rasa manis berhubungan adalah al-qurbi, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kalian bisa merasakan enaknya. La'araftum mararatal bati'ati, pasti kalian akan merasakan mararatal bati'ati, rasa pahitnya putus hubungan dengan Allah. Ini sifatnya wali. Mudah-mudahan kita kebahagiaan. Ya, ini bab yang kita bahas nih, masalah muraqabah al-qulub Allah Ta'ala. Ya, sifat yang sangat sulit. Sifat yang ada pada manusia yang kalau dia nggak ibadah merasa tersiksa diri. Kalau dia telat untuk ibadah, dia merasa berbuat dosa. Subhanallah. Kalau kita merasa berdosa ketika kita berbuat dosa. Tapi kalau aulia ahli qulub Allah Ta'ala, ketika mereka nggak ibadah, walaupun mereka nggak berbuat maksiat, mereka merasakan rasa pahit berbuat dosa. Ya. Ini orang-orang yang hebat. Ya, ahli qulub itu orang-orang yang semua tingkatannya banyak. Yang paling cetek, yang paling bawah, kata Imam Muhammad Al-Wasiti, adalah orang yang bisa menjaga waktu, hifdzul awqat, wa huwa an la yuqali al-'abdu ghairu haddih wa la yuraghib ghairu rabbih. Derajat yang paling rendah, orang kalau pengen menjadi ahli qulub bisa jaga waktu, nggak bakal dia lepas waktunya keluar sedikit dari aturan main yang udah dia tetapin. Anda harus sholat duha waktu yang sekian. Kalau udah waktu sholat duha, Anda nggak boleh kurang dari 4. Misal ketemu zuhur, habis zuhur Anda nggak boleh keluar daripada Al-Quran 1 juz harus Anda baca. Ketemu asar nggak boleh ketinggalan waqi'ah. Sebelum maghrib nggak boleh ketinggalan istighfar 27 kali. Begitu. Bicara siang, malamnya juga. Kalau dia ketinggalan, dia merasakan rasa pahitnya, putus hubungan dengan Allah. Makanya dibilang nih, kalau kalian bisa merasakan manisnya hubungan sama Allah, ya kita boro-boro bisa merasakan manisnya hubungan, bisa jadi istiqomahnya udah luar biasa. Amin. Ya. Ayil bu'du anhu, maksudnya pahitnya putus hubungan sama Allah adalah jauh anhu ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hilang sifat muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi. Afdhalul ibadah, ya, ibadah yang paling hebat itu muraqabatul haqq ala dawamil awqat. Imam Ibnu Athaillah ditanya, ma afdhalul ibadah? Wahai Imam Athaillah, apa menurut Anda ibadah yang paling baik? Ibadah yang paling bagus itu yang macam apa? Beliau menjawab, muraqabatul haqq fi jami'il awqat. Anda selalu berada, merasakan diawasi sama Allah di setiap waktu. Oleh karena itu, fa innahu adabun adzim, adalah merupakan yang demikian itu azab yang besar bagi wali. Kalau nggak ibadah, mereka merasa itu azab. Ya. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, adapun termasuk daripada kebiasaan doa yang dibaca oleh baginda Rasul, Allahumma rzuqni, ya Allah anugerahkanlah kepada aku ladzatan nadhari, kelezatan bisa memandang, ila wajhika, ke zatmu ya Allah al-karim, ila wajhikal karimi, kepada wajahmu zatmu, maksudnya zatmu yang mulia. Ini doanya Nabi, minta kelezatan. Memang intisari ibadah itu seseorang merasakan lezatnya ibadah. Antum kalau biasa misal bangun tengah malam, biar kata ngantuk, sujud, capek-capek, ngantuk-ngantuk,
Tapi kalau sudah ikhlas karena Allah, akan merasakan lezatnya tahajud. Baca Quran siang malam, kalau udah ngerasain enaknya, ikhlas karena Allah, bisa kerasa tuh rasa lezatnya baca Al-Quran. Ngaji begitu juga. Kalau orang udah ngerasain sir daripada taklim, dia nggak ngaji merasa bagaimana hidupnya. Tuh, laddah ibadah, ya, halawatal uslah, la'araftu mararatal qati'ah, kayak begitu. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki bisa merasakan masa manisnya ibadah. Al-Imam Hasan Jamalul Lail, wali min auliillah, dia kalau ngaji Quran nih, subhanallah, di Ramadan siang nggak dibaca. Kita keluarganya, Mbak, kenapa nggak baca Quran siang? Enggak, jangan. Karena ludah Anda kalau siang Ramadan baca Quran berubah jadi madu. Saking Anda enaknya baca Quran, ngerasain enaknya baca Quran, Anda punya ludah berubah jadi madu, jadi Anda nggak lapar, nggak dapat pahala puasa. Subhanallah. Ini orang-orang yang merasakan lezatnya ibadah. Kemudian kita bisa mendapatkannya, amin. Ya. Apa kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, inna lillahi ibadah, sesungguhnya di muka bumi ini ada golongan-golongan, lau hajabuhum fil jannati nuriyatillah lastaghathu kama yastaghithu ahlan nari minan nar. Allah punya makhluk-makhluk ciptaannya manusia. Andai kata mereka udah dimasukin surga, nggak dikasih melihat Allah, mereka bakal jerit-jerit, minta tolong ya Allah. Sebagaimana penghuni neraka, minta ampun, minta tolong jangan sampai dibakar. Paham nggak? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Jangan ini aja, ngomong-ngomong aja. Oke, serius amat nih. Ini kata Imam Abu Bustami, innalillahi abwaban, sesungguhnya Allah ada punya makhluk-makhluk istimewa, wali-wali. Wali-wali itu ada dicetek di bawah kakinya para nabi. Nabi sih udah usah dibilang. Wali-wali itu kalau dimasukin surga, kemudian nggak dikasih izin melihat Allah, nggak jumpa sama Allah, mereka jerit-jerit. Sebagaimana penghuni neraka dibakar jerit-jerit itu, jangan sampai dibakar. Saking merasakan kelezatan hakiki, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wasyauqa ila liqa'ik, Allahumma rzuqna ladatan nadhari ila wajhil karim. Ya Allah, kasih hamba anugerah bisa merasakan lezat yang memandang zat-Mu yang maha mulia. Wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk jumpa denganmu ya Allah. Asyauq derajat yang lain di luar masalah yang tadi itu, masalah lezat ibadah. Syauq lain lagi. Syauq itu di atasnya, artinya rindu. Ihtiyajul qulub ila liqa'il mahbub. Asyauq. Syauq itu seseorang rindu untuk jumpa dengan kasih. Rindu. Kalau kelas kita masih rindunya sama pacarnya, ya. Kalau orang belum nikah ini masih rindu sama pacar. Kalau kelas wali, ya, dia punya kelas yang tadi itu kita bilang lezat ibadah al-laddah. Di atasnya lagi ada syauq, rindu, ihtiyajul qulub, kerinduan hati ila liqa'il mahbub, untuk jumpa dengan kekasih. Bicara soal syauq, Nabi Daud Nabi Ibrahim alaihissalam pernah didatangin sama malaikat Israil untuk dicabut. Pas dicabut, mau dicabut, kata Nabi Ibrahim itu mau ngapain? Mau nyabut ente wahai Nabi Ibrahim, Khalilullah. Kok anak Khalilullah mau dicabut? Emang Allah tak sayang sama anak? Masa anak dicabut meninggal dunia? Allah turun langsung wahyunya kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, ente nggak rindu sama anak? Anak mau cabut ente itu? Apa ente nggak rindu sama anak? Pengen jumpa dengan anak? Kata Allah Ta'ala. Langsung Nabi Ibrahim, agbini, wahai Israel, buru-buru ente cabut anak. Anak udah rindu sama Allah Ta'ala. Ini kelasnya Anbiya Mursalin. Kelasnya baginda Rasul di atas itu lagi. Ketika ditawari sama Israel, besok mau dicabut apa enggak wahai Muhammad? Jawaban Rasul apa?
aku sudah rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau mau ya. Liga apa? Liga Rabbi ya. Saya sudah ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelasnya tinggi lagi syuk. Ya. Ada sudah hadirin, kita tahu Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib itu punya mata kayak kita bisa lihat begini. Nangis mulu sampai buta. Akhirnya Allah sembuhin, bisa lihat lagi. Alhamdulillah. Nangis lagi sampai buta, disembuhin lagi sama Allah. Udah melek nih, bisa lihat lagi. Berdoa, nangis lagi sampai buta. Udah 3 kali melek, 3 kali buta, 4 kali melek, 3 kali buta. Allah sembuhin lagi, nangis lagi sampai buta. Kata Allah, ya Syu'aib, kalau kamu ini nangis sampai buta karena takut, karena pengen surga, abah tuh halak. Udah, anak kasih surga buat ente, biar ente jangan sampai nangis lagi buta lagi. Baik, buta lagi. Abah tuh halak buat ente dah. Oh lala ya. Ya udah, ente takut sama api neraka. Ajar tuka minha. Kalau ente nangis sampai buta, bisa lihat lagi anak baik buta lagi. Karena takut api neraka, tenang. Anak lindungi ente, gak bakal kena api neraka. Oh lala ya. Famada, kenapa ente nangis mulu, ngemis mulu, buta, nangis lagi baik, buta lagi anak baik ini, buta lagi. Bukan karena surga, bukan karena Allah. Apa? Syauqan ilaika ya Allah. Ana rindu sama engkau ya Allah. Ya. Nangis buta, bukan karena takut neraka, pengen kesemsem sama surga, tapi karena rindu dengan Allah Subhanahu. Apa kata Allah? Walihada akhtartuka nabiyyi. Oleh karena itu kamu saya pilih menjadi nabi. Di saat itu belum jadi nabi tuh. Syu'aib orang soleh, saking rindu Allah nangis buta, baik buta lagi, baik buta lagi nangis. Bukan karena pengen surga, pengen neraka, takut neraka, tapi karena syauqan ilallah, rindu kepada Allah. Jadi syauq itu derajatnya di atas yang tadi itu lezat. Ya, itu belum sampai ke syauq loh. Ya. Kelas sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah mau meninggal dunia, bininya jerit-jerit, wah karba celaka, suamiku mau meninggal dunia, lagi sakaratul maut. Kata Sayyidina Bilal bin Rabah, la taquli wa karba, jangan bilang celaka, guli wa tarba. Gadan al-gal ahibba Muhammad wa hizbah. Bilang beruntung, suami ente sudah lagi meninggal dunia, bakal ketemu lagi sama teman-temannya Muhammad Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita kebagian berkahnya. Al-Bab Tulathi, bab 3 rangkai. Wa fi khumsun wa khumsuna mau'izatan, yang isinya ada 55 mau'izah. Sab'atun akhbarun, yang 7 hadis, wal bagi atharun, sisanya ungkapan-ungkapan ulama. Al-Maghalatul Ula, ungkapan yang pertama, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda, man asbaha, siapa orang berpagi-pagi hari, aidakhola fi waqti shabahi, masuk waktu pagi, wa huwa yashku, sementara pagi-pagi itu orang muslim mukmin udah ngeluh, udah mengadu, ya, ilanas, maksudnya ngeluh sama manusia, ya, tentang apa? Digol ma'ash, sempit hidupnya, ya, kehidupan yang sempit, kesempitan daripada kehidupannya. Faka'annama, kata Nabi dalam hadisnya, seakan-akan yashku rabbah, dia mengeluh Tuhan, mengeluhkan kepada manusia tentang Tuhan. Seakan-akan dia ngeluh, ya Allah Tuhan ini bagaimana sih? Pagi-pagi jangan ngeluh, Allah udah atur.
Wasyikayatu, keluhan itu, berkeluh kesah itu la taliku illa ilallah. Jangan berkeluh kesah sesama manusia terus. Berkeluh kesah itu la taliku, enggak pantas kecuali kepada Allah. Fa innaha, karena berkeluh kesah itu min jumlatil doa, termasuk doa. Jadi kalau yang dulunya manusia seakan-akan berdoa kepada manusia. Manusia berdoa kepada Allah. Ya, berdoa dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Doa yang paling cepat digabul, kata ulama, indal muttar, ketika orang dalam kondisi terjepit. Ya, dalam kondisi terjepit kalau orang berdoa, ya, dijabah sama Allah. Bahkan orang kafir pun ketika dizolimin, kalau dia berdoa dikabul sama Allah. Nih orang kafir mau kita bunuh nih, dia doain kita, Allah terima. Jadi kita kalau berdoa seakan-akan kita dalam kondisi yang benar-benar terjepit, udah mentok, maka Allah kabul doa. Zaman dulu di zaman Rasul ini ada orang dagang dari Syam pergi ke Madinah, dagang di Madinah, belanja lagi di Madinah, balik ke Syam, dagang di Syam. Begitu terus mondar-mandir, Madinah, Syam, Madinah, Syam. Madinah Syam itu jaraknya 1.303 km. Ketika dia berada di tengah perjalanan mau ke Madinah, mau dagang di Madinah, datang seorang perampok. Dia todong nih, tajir, jual apa orang yang mau dagang. Pedagang itu takut. Nanti mau rampok aneh, ini anda kasih, itu mau apa? Harta nih. Oh enggak, harta itu udah pasti yang ambil. Anda pengen bunuh juga sekalian deh biar bersih. Nggak ada yang tahu. Oh jangan, kalau ente mau anda punya duit, anda punya dagangan, anda kasih buat ente. Tapi kalau nyawa jangan dong. Oh nggak bisa. Tetap ini mau bunuh anda? Iya tetap. Baik, izin anda wudhu. Anda mau sholat dulu 4 rakaat. Baik, silakan. Habis itu anda bunuh ente ya? Iya. Dia wudhu, sholat 4 rakaat. Setelah sholat baca doa. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'al wa Yurid, as'aluka bi nurika wal ladzi bi nuri wajhika alladzi mala'a arkan 'arsyika wa bi qudratika allati qadarta bi al-khalqik wa bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' la ilaha illa aghithni ya mughith, aghithni ya mughith, aghithni ya mughith. Langsung turun cahaya berbentuk seorang patriot berkuda, dia tampar itu maling, malingnya jatuh. Kata patriot satu orang itu berkuda, nih pisau ente bunuh tuh maling. Jangan, aneh nggak biasa bunuh orang. Kalau begitu biar aneh yang bunuh. Dibunuh tuh maling sama salah satu patriot yang turun dari langit. Dan paman anta siapa? Aneh malaikat, diutus sama Allah yang suruh aneh malaikat Jibril. Aneh langit ketiga, Jibril dari langit turun. Ketika ente mau ucapin doa yang pertama kali alif ya mungkin seluruh langit goncang. Ente ucapkan yang kedua, malaikat yang di atas semua turun ngasih tahu malaikat yang di bawah. Cepat, kata Allah, tolongin itu Tuhan. Ketika ente sebut yang ketiga kali alif ya mungkin jangan sampai kelak, turun, tolong. Makanya anak turun nolongin ente karena doa itu. Ente berdoa memis sama Allah Ta'ala dalam kondisi mubtar, terjepit, selamat dia. Sampai di Madinah dia ceritain kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, subhanallah, benar tuh ceritanya. Kenapa bisa digabungin? Karena yang itu ucapin asma min asma'illahil husna. Makanya dikabul. Itu kalau berdoa itu puji-puji Allah dengan asma'illahil husna. Ya baik. Jadi harus yakin di dalam berdoa. Jangan banyak ngeluh sama manusia. Manusia nggak bisa tolong apa-apa. Yang tolong kita Allah. Allah manusia wasilah, jembatan. Amma syikayat ilan nasi, adapun berkeluh kesah manusia itu yang alamati ada meridho, itu tanda orang nggak punya sifat ridho. Bikismatillahi ta'ala, dan bagian yang Allah bagikan kepadanya. Kama ta'ala, kama ruya, sebagaimana diriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu ala u'allimukumul kalimatil lati takallama biha Musa alaihi salam. Hina jawazal bahra ma'a bani Israel, faqulna bala ya Rasulullah.
Qala qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam hadis Nabi, ala u'allimukum, maukah kalian kuajarkan al-kalimat, beberapa doa, kalimat ucapan demi ucapan, allati takallama biha, yang telah diucapkan doa itu oleh Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah baca ini doa. Ina jawazal bahra, ketika Nabi Musa mengarungi bahtera lautan, ma'a Bani Israel, bersama Bani Israel. Faqulna bala ya Rasulullah, tentu kami mau tahu ya Rasulullah, apa itu doanya. Qala, kata Nabi dalam hadis yang qulu, bacalah doa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala pujian, wa ilaikal mushtaka, dan hanya kepadamu tempat berkeluh kesah, wa antal musta'anu, dan kaulah ya Allah tempat dimintai permohonan dan pertolongan, wala haula tiada wala quwwata, tiada kekuatan dan upaya illa kecuali billahil aliyyil azim. Qala al-A'mash, berkata al-A'mash, wa matartuhunna mundu sami'tuhunna min syaqiqil asadil kufi. Kata Imam A'mash, wa matartuhunna, saya tidak pernah tinggalin itu kalimat-kalimat doa tadi di atas. Mundu sami'tuhunna, semenjak aku mendengarnya. Dari siapa? Syaqiqi, saya punya saudara kandung, al-Asadi al-Kufi. Wa huwa an Abdillah, yang mana dia terima dari Abdillah radhiyallahu anhu. Qala al-A'mash, atani katib bil manam, berkata A'mash, telah datang seseorang fil manam, dalam mimpi tidur. Faqala ya Sulaiman, dia berkata, wahai Sulaiman, zid, ente tambahin tuh di kalimat doa-doa tadi, wa nasta'inuka, tambahin, wa nasta'inuka ala fasadi fina, ala fasadin fina, wa nas'aluka salaha amrina kullih. Tambahin doa itu, wa nasta'inuka, dan kami minta pertolongan kepadamu, ala fasadin fina, ya, di dalam kerusakan yang ada pada kami, nas'aluka, dan kami mohon kepadamu salaha amrina kullih, kebaikan urusan kami seluruhnya. Wallahu a'lam.